Oke, aku ulang dikit. Jadi aku udah jelasin tentang properti suatu fluida. Itu ada T, P, V, H, sama S, temperatur, pressure, specific volume, enthalpy, sama entropi. Dan si properti ini ada buat ngejelasin kondisi suatu fluida. Misalkan ini kondisi satu dari suatu fluida dijelaskan oleh suatu properti. Misalkan T1 sama P1. Nah, kemudian suatu fluida itu bisa berubah kondisi. Misalkan ke kondisi 2 dengan propertinya jadi berbeda. Dia jadi T2 sama P2. Nah, perubahan suatu kondisi itu disebutnya proses. Nah, proses ini cuma ada dua. Jadi, hal yang menyebabkan kondisi suatu fluida itu berubah, properti suatu fluida itu berubah, cuma ada dua. Yang pertama ada heat. Sorry, sebelumnya aku kurang spesifik. Maksud aku dari heat itu heat transfer. Jadi, bisa heat transfer. Jadi, yang menyebabkan kondisi suatu fluida itu berubah, itu bisa karena heat transfer. Yang kedua, karena ada kerja atau work. Nah, di heat transfer ini, antara fluidanya yang menerima kalor atau fluidanya melepas kalor. Nah, atau di work, itu antara fluidanya yang melakukan work, fluida melakukan work atau kerja, atau fluidanya yang diberikan kerja. Nah, terus hubungannya apa ke diagram properti? Nah, jadi si diagram properti ini ada buat menggambarkan atau menjelaskan perubahan properti suatu fluida selama suatu proses berlangsung. Menjelaskan perubahan properti suatu fluida selama suatu proses berlangsung. Perubahan propertinya bisa perubahan temperatur, pressure, specific volume, entropi. Terus prosesnya bisa antara ini, fluida menerima kalor itu proses heat addition, fluida melepas kalor itu heat rejection, fluida melakukan kerja itu fluid expansion. Ini aku singkat biar cukup aja nih, udah sempit tempatnya. Atau yang terakhir bisa fluid diberikan kerja atau fluid compression. Nah, jadi kondisi suatu fluida itu bisa berubah hanya karena ada 4 hal ini aja. Ada 4. Ada heat addition, ada heat rejection, fluid ekspansi, atau kompresi. Nah, terus tugasnya si properti diagram ini adalah untuk menjelaskan perubahan properti. Bisa itu TP, V, atau S selama suatu proses heat addition, heat rejection, atau ekspansi kompresi selama proses ini berlangsung. Nah, diagram properti yang sering dipakai di Termo 2 ini ada 2. Ada diagram TS
ada diagram PV. Nah, jadi diagram TS itu bakal menjelaskan perubahan temperatur sama perubahan entropi selama suatu proses berlangsung. Proses apa? Bisa heat addition, bisa heat rejection, bisa proses ekspansi, bisa proses kompresi. Sama, di PV diagram juga dia bakal menggambarkan proses perubahan temperatur sama perubahan specific volume selama suatu proses berlangsung. Contoh, misalkan ada proses heat addition. Heat addition proses. Mau digambar di TS diagram. Ini T, ini S. Nah, misalkan fluida kondisi awalnya ada di titik 1, berarti dia punya properti T1, dia juga punya properti S1. Nah, kemudian si fluida yang berada di kondisi 1 dengan properti T1 dan S1 ini diberikan calor. Ini namanya heat addition process. Berarti fluida di kondisi ini diberikan calor. Nah, logika aja, kalau fluida dikasih calor, dikasih panas, berarti temperaturnya bakal meningkat ya kan. Berarti T2 harus ada di atas T1. Misalkan T2 di sini. Ini T2. Nah, kemudian entropi. Entropi suatu fluida itu bakal meningkat seiring meningkatnya temperatur. Jadi S2 harus ada di sebelah kanan S1. Misalkan S2-nya di sini. Nah, maka kondisi 2 itu ada di sini. Berarti titik 1 sama titik 2 bisa dihubungkan. Nah, jadi fluida ini dari kondisi 1 kemudian diberikan panas ya kan, heat addition process. Jadi selama diberikan panas, temperaturnya itu meningkat, terus meningkat, dan entropinya juga terus meningkat sampai di kondisi 2. Nah, itu contoh suatu proses perubahan kondisi suatu fluida yang digambar di TS diagram. Contoh di PV diagram, misalkan proses kompresi. Compression proses. Ini P, ini V. Misalkan si fluidanya berada di kondisi 1. Dia punya tekanan P1 dan specific volume atau volume spesifiknya V1. Nah, terus dia mengalami proses kompresi. Kompresi, fluida yang dikompresi, tekanan itu pasti meningkat. Berarti P1 bakal ada di atas P2. Misalkan P2 di sini. Dan volume, fluida yang dikompresi, itu specific volume-nya pasti mengecil ya kan. Misalkan ini fluida. Ada di dalam tabung terus ditekan sama piston. Nah, ditekan, volumenya tadinya segini, jadi segini. Jadi proses kompresi suatu fluida itu volumenya bakal mengecil. Jadi V2 misalkan di sini. Nah, berarti kondisi 2 dia punya properti yang baru. Ada properti P2 sama V2. Nah, jadi
Selama berlangsungnya proses kompresi, si tekanannya itu meningkat, tapi volumenya mengecil. Oh iya, aku lupa naruh tanda panah di sini. Ini harusnya ada tanda panah. Jadi arahnya kemana? Ini juga ada tanda panah. Jadi biar kelihatan bahwa dari 1 ke 2 temperaturnya naik, volumenya menurun, mengecil. Nah, itu contoh penggambaran suatu proses di PV diagram.